jamaah. Alhamdulillah jamaah masih di Islami Tinda, dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema surga yang tak terbeli. Masya Allah. Nah, jamaah siapin catatannya. Ini kita akan masuk lagi ke pembahasan. Sebelumnya saya mau panggilkan dulu guru kita Ustadz Syam. Ustadz Syam. Duh, luar biasa tema kita hari ini nih Ustadz Syam. Saya mau nanya dong, jika seseorang nih ya hanya memiliki amal soleh tanpa memiliki iman, apakah masih bisa masuk surga? Ada amal soleh tapi tidak ada imannya. Iya, tapi dia Atau beramal sebaliknya. soleh. Atau sebaliknya, ada iman tapi gak ada amal Tidak ada amal soleh. Mohon dijawab guru, silakan. Siap, tapi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Zalulung, Mas Mikdad serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Barang siapa mengerjakan kebajikan atau amal soleh min dzakarin au untha, baik dia laki-laki ataupun dia perempuan, wa huwa mu'min, dan dia adalah orang yang beriman, fa ulaika yadkhulul jannah, maka mereka itulah yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, wala yudzamuna naqira, mereka tidak akan terzalimi sedikit pun. Artinya apapun amal baiknya pasti akan ditimbang, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, ada orang beriman tapi tidak mau beramal soleh, atau ada orang beramal soleh tapi tidak ada imannya. Di awal kami sudah sampaikan tentang bahwa syaratnya pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu terletak pada keimanan seseorang. Kita pernah mendengar kisah tentang siapa? Tentang orang yang banyak amal solehnya tapi ternyata tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, salah satu surah dalam Al-Quran itu disebutkan Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ada orang yang senantiasa menumpuk kebaikannya, menumpuk hartanya, menumpuk dunianya, tapi tidak ada imannya, maka itu semua tidak ada gunanya, dan mereka baru sadar hatta dzurtumul maqabir, ketika masuk ke dalam kuburnya, ya Rabb, tidak ada ternyata gunanya saya bantu orang ini, tidak ada ternyata saya gunanya kebaikan ini kalau tidak ada iman kepadamu ya Rabb. Begitu pula kalau ada iman tanpa amal soleh. Kenapa demikian? Karena ternyata keduanya ini bersambung. Mereka keduanya ini terrealisasi. Tidak akan pernah berjalan salah satunya saja. Ada orang iman saja, tidak ada amal solehnya. Kalau contohnya di kota-kota besar begini nih. Enggak apa-apa kali ya, enggak pakai enggak nutup aurat. Yang penting kan hati kita ngingat Allah. Yang penting kan hati, enggak usah kali sholat, daripada sholat enggak ingat Allah, mending enggak usah sholat tapi hati mengingat Allah. Oh, tidak bisa seperti itu. Orang yang paling bersih hatinya itu Nabi. Orang yang paling tinggi keimanannya itu Rasulullah. Orang yang paling takut sama neraka Rasulullah. Orang yang paling ingin ridhonya Allah adalah Rasulullah. Orang yang paling bersih hatinya, suci hatinya Rasulullah. Orang yang paling tinggi keimanannya Rasulullah. Tapi Rasulullah juga orang yang paling bagus sholatnya. Jadi jangan dengarkan kalau ada orang mengatakan begini, hati aja dulu diperbaiki, nanti aja itu sholatnya. Hatinya aja dulu diperbaiki, nanti aja itu berangkat umroh. Yang penting hati dulu bersih, nanti baru beramalnya. Percuma kamu zakat kalau hatimu tidak bersih. Subhanallah, tidak demikian. Nabi itu orang yang paling bersih hatinya, tapi yang paling bengkak kakinya ketika sholat. Nabi itu adalah orang yang paling bersih hatinya, tapi Nabi adalah orang yang menangis sejadi-jadinya ketika membaca istighfar. Padahal Nabi sudah dijamin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka selaraslah kata Buya Hamka dalam buku beliau,
Sungguh selaraslah iman dengan amal dan amal beserta iman. Iman tanpa amal terasa hampa meskipun ada nilainya karena dia ada imannya. Tapi amal tanpa iman itu adalah sesuatu yang percuma yang kita percayai dalam akidah kita. Kenapa? Karena ada persyaratannya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sama-sama kita sudah belajar dari kecil, dari TK, dari SD, ada rukun iman, iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada qada dan qadar. Ada yang kita imani sebagai apa? Sebagai password ataupun syaratnya supaya amal soleh itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi passwordnya amal soleh itu salah satunya iman ya. Iya dong. Jadi salah banyak sekarang yang ngomong kayak gini, udahlah gak usah sholat, yang penting kita beramal baik aja sama orang, berbuat baik gitu. Tabat yada abi lahabi wa tab. Semuanya itu dianggap percuma sama Allah, padahal Abu Lahab itu pamannya Nabi. Yeah. Abu Lahab itu adalah kebaikannya banyak, Yeah. tapi dianggap percuma sama Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada keimanannya. Aduh, Masya Allah. Baik, terima Siap. kasih guruku Ustaz Syam. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi harus selaras antara amal soleh dan juga iman. Sebagaimana kita kalau mau buka HP harus ada passwordnya dulu ya jamaah. Masya Allah. Baik jamaah, kita lanjutkan pembahasan kita. Saya mau panggilkan dulu selanjutnya Ustazah Lulung. Ya, siap. Ustazah. Komandan. Waduh, luar biasa nih. Ustazah, ada yang berpikir kayak gini nih. Apa Dengan katanya? memperbanyak zikir gitu. Katanya kita tuh bisa masuk surga gitu ya. Tapi ibadahnya tuh masih bolong-bolong. Nah, apakah orang-orang yang berpikiran seperti itu otomatis jauh dari surga atau bisa jadi kayak gitu? Nah, ini mohon jawabannya nih. Silakan Ustazah. Oke, makasih Kak Mikdad. Mohon izin Ya. Ustadz Syam, Ustadz Maulana, juga pemirsa yang ada di rumah, yang pada nyuci, yang nyetrika ya. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya Allah. Jemaah. Amin. Yeay. Oh, jemaah. Yeay. Alhamdulillah. Rumah tanpa tiang tidak akan tegak. Sayur tanpa garam tidak akan nikmat. Isinya mah air putih di panci, dimasukin bayam sayur bening. Isinya mah air putih di panci, kasih yang namanya pisang sama santan jadi kolak. Artinya kita ini semua sama-sama muslimin muslimah, mukminin mukminah. Tapi ketika kita cuman mengandalkan amal, cuman zikir doang misalnya, ya kan? Apakah bisa masuk surga? Atau hanya mengandalkan amal yang cuman bolong-bolong, apakah bisa dekat atau jauh dari surga? Jadi pemirsa, yang namanya rukun Islam tadi guru kita menyatakan ada 5. Rukun Islam ada 5, syahadat, sholat, puasa, zakat bagi yang papa, haji bagi yang kuasa. Jadi harus ada 5, gak boleh dikurang-kurangin. Cuman syahadat, cuman puasa, kagak sholat. Ada kayak begitu. Ada juga orang cuma syahadat, cuma sholat, kagak puasa. Ada juga seperti itu. Memang kita tidak berhak menilai amalan manusia. Tapi sudah jelas dalam juklak, petunjuk dan pelaksanaan Al-Quranul Karim. Bahwasanya orang beriman itu tadi beriman dan beramal soleh. Jadi iman tanpa amal bohong. Air tanpa ada bayam tidak bisa disebut dengan sayur bening. Ya, emang dasar mak-mak tukang masak ya. Jadi permohopannya adalah sayur bening. Jadi kalau kita cuma zikir aja ya nggak bisa dong. Karena apa? Rumah pun nggak bisa menjadi rumah yang tegak kalau nggak ada tiang. Walaupun memang kita juga harus tahu zikir itu ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama lafaznya jelas. Yang kedua waktunya jelas. Yang ketiga tujuannya jelas. Dan yang keempat jumlahnya jelas. Misalnya gini, barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdi subhanallah azim. Lafaznya jelas. Pada waktu pagi dan sore waktunya jelas. 100 kali atau 3 kali ya pagi dan sore itu jumlahnya jelas. Tujuannya apa? Maka Allah akan ampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Itu kita zikir aja harus jelas. Apalagi kalau kita zikir mengenai dengan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kepengen surga jangan menghayal doang. Ada dalam Quran dinyatakan mereka orang-orang yang namanya menghayal tentang surga. Maka dia hanya menghayal tanpa mereka mengerjakan amal soleh. Jadi yang pertama tetap kita ada yang namanya gerakan. Ya, jangan yang namanya NATO. Apa tuh NATO? No action talk only. Ya, jadi kita harus ada action. Sholat ya ada ruku. Sedekah ya ada yang namanya jumlahnya. Zakat fitrah tadi guru kita menyatakan berasnya. Ya, jadi ada itu yang namanya kenyataannya. Bukan fata morgana. Pemirsa. Mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ngomongin ada orang cuma zikir doang, ibadahnya bolong-bolong, apakah dia bisa jauh dari surga? Bisa. Karena apa? Dia yang bikin dirinya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat lagi enggak sama lagu?
Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Jadi takarub ilallah, deketin Allah. Kalau kita dekat pasti Allah lebih dekat sama kita. Jadi yang pertama mudah-mudahan Allah berikan kita keridoannya, zikir kita diterima, ya syahadat kita diterima, semuanya kita terima. Kalau udah Allah terima, insya Allah Allah redho, baru kita surga. Walaupun banyak amal, tapi Allah nggak redho, tidak akan pernah kita bisa memasuki surganya Allah. Jadi surga itu mahal, surga itu sangat-sangat sesuatu hal yang dikelilingi oleh hal yang tidak kita sukai. Sholat males, ya kan? Puasa apalagi, aduh puasa tuh ya Allah lapar banget. Tapi dalam hadis nyatakan yang namanya surga dikelilingi oleh hal-hal bil makari yang tidak kita sukai. Sedekah males banget, gue nyari duit, lo yang gue kasih enak aja itu. Tapi wanaru sementara neraka adalah dikelilingi oleh hal-hal bisyahawat, sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang kita senengin. Rebahan doang, nggak puasa, ya yang namanya kita rebahan doang, nggak mau sholat, enak sih. Tapi ingat itu adalah lingkaran-lingkaran naru jahanam, itu neraka. Kenapa? Dikelilingi oleh hal-hal bisyahawat yang kita inginkan. Jadi ya surga itu harus kita paksakan, beramal itu harus kita paksakan. Seperti dulu pondok pesantren, walaupun awalnya kita masih terpaksa gara-gara keamanan. Kenapa sholatnya rajin di pesantren? Takut sama keamanan. Kenapa ya belajarnya rajin? Takut sama kisimu taklim. Tapi lama-lama jadi terbiasa. Iya. Maka biasakanlah untuk selalu berbuat baik. Amin. Jadi alamin. zikir perbanyak tapi ibadahnya juga jangan sampai bolong-bolong That's right, dong. gitu loh. Makanya perbanyak. istiqomah. Istiqomah itu yang penting. Biar Masya. dikit tapi rutin. Aduh Masya Allah. Baik, terima Permisi. kasih Ustazah Lulung. Masya Allah. Baik jamaah, alhamdulillah nih ya kita akan lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau panggilkan guru kita Ustadz Maulana. Ustadz mohon izin nih mau bertanya. Ustadz ini katanya nih ya, yang membuat surga itu mahal bukan karena ibadah yang kita kerjakan selama ini. Aduh, tapi dari ujian yang Allah kasih sama kita mampu nggak melewatinya. Misalnya seorang istri ini, saya baru-baru ini juga ngelihat di berita ada yang diselingkuhi sama suaminya. Nah apakah dia mampu? Itu saya nonton, saya scroll tiap hari baca. Waduh, Awas ya. kasihan. Gimana apakah itu juga salah satu ujian yang dikasih sama Allah dan bagaimana gitu untuk menanggapinya? Silakan Tidak Ustadz mesti Maulana. harus suami selingkuh baru perempuan masuk surga. Izin Bunda, Lulung dan Sasan. Kepada semuanya, ujian itu mengangkat derajat. Ujian itu menggugurkan dosa. Dan ujian itu menghadirkan banyak pahala. Orang yang beribadah hanya sekedar ketaatan, melaksanakan perintah Allah, itu nilainya satu poin. Ketika ada orang melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah, maka poinnya ada 2. Tapi ketika ada orang yang melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, lantas dia kena ujian lagi, maka dapat 3 poin. Maka kepada semuanya, yakinkan ujian dari Allah itu untuk mengangkat derajat kita. Tidak mungkin orang bisa naik kelas kalau tidak ikut ujian. Harus ikut ujian dulu. Nah dalam posisi ini yuk terima ujian itu. Karena pasti setiap ujian ada kunci jawabannya. Cuma kita tidak dapat itu kunci jawaban. Caranya bagaimana? Latihan. Supaya mudah mengisi ujian itu dengan banyak latihan. Latihan sebelumnya belajar semalam karena besok mau ujian. Dari sinilah kita bisa belajar orang yang diuji oleh Allah itu jadi ahli. Jangan tunggu ada pelaut ulung di laut yang tenang. Nantikan pelaut ulung itu di laut yang keras ombaknya. Kenapa? Karena ujian itu juga membuat kita jadi mahir. Jangan berharap orang jadi nabi itu pasti, seorang nabi itu pasti besar ujiannya. Iya betul. Bahkan ada ujian para rasul lebih besar lagi. Iya. Dari setiap rasul itu ada lagi ujian paling besar. Apa Ujian 25 nabi itu. Iya. Ada lagi ujian lebih besar lagi. Apalagi itu? Namanya ulil asmi. Waduh, Yang Masya 5 Allah. rasul itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Masya Allah. Baik terima kasih guruku Ustadz Maulana.
Alhamdulillah jamaah. Nah sekarang waktunya kita kasih kesempatan untuk jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islami Tindak untuk dijawab. Kita masuk dulu ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, langsung aja kita bacakan pertanyaan pertama dari Moza Safitri. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong, silakan. Aku mau tanya nih sama Ustazah, kalau diperhatikan banyak suami yang tidak bisa memuliakan istrinya, begitu juga sebaliknya. Apa ini artinya bahwa surga itu semakin mahal untuk diraih? Langsung aja, Ustazah Lulung mohon dijawab nih, silakan. Ya ampun, emang banyak kasus ya, kasus per kasus. Jemaah, alhamdulillah. Lila. Ada suami tidak memuliakan istri. Ada juga istri tidak memuliakan suami. Bagaimana mau surga padahal membangun rumah tangga ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu kisah. Suatu hari Umar bin Khattab melewati masjid. Ternyata di masjid itu Ibnu Mas'ud dengan sahabat-sahabat dan juga beberapa orang sedang berzikir. Berzikirnya sepanjang hari. Sehingga Umar bin Khattab bertanya, wahai Ibnu Mas'ud, ini mereka ngapain sih? Zikirnya pagi, siang, sore malam. Ibnu Mas'ud bilang apa? Hum mutawakkilun ya Umar bin Khattab. Mereka adalah orang-orang bertawakal kepada Allah. Karena apa? Mereka berzikir sementara makannya, minumnya tinggal minta sama tetangga. Maka Umar bin Khattab berkata, Ibnu Mas'ud enak aja. Hum laisa mutawakkilun. Orang kayak gitu cuman zikir doang. Cuman mikirin Allah doang, gak nyari duit buat istrinya, gak nyari duit buat keluarganya, zikir doang. Maka apa kata Umar bin Khattab? Hum laisa mutawakkilun, mereka bukan orang bertawakal. Walakin hum mutaakilun, mereka adalah orang-orang minta makan. Nah, di dalam hal ini aja Umar bin Khattab sangat-sangat tidak suka dengan orang yang maaf ya, tidak memuliakan yang namanya keluarga. Cuma di masjid doang, tidak mau yang namanya mencari nafkah. Memuliakan istri selain mencari nafkah adalah apa? Mungkin pujian, mungkin sentuhan, ya kan? Jadi di dalam riwayat seperti ini, kisah ini kita belajar. Yang namanya kalau kita hablum minallah oke. Tapi kalau hablum minannasnya kurang gak akan bisa mendapatkan namanya surganya Allah. Walaupun surga adalah keredoan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kebalikannya, hablum minannas doang kayak tadi. Ke Allahnya enggak misalnya, maka juga gak akan dapat. Jadi surga itu bagi suami istri menjadi mahal kalau tidak bisa saling memuliakan. Ada lagi banyak kisah nih. Seorang suami pelit sama istrinya, pelit sama keluarganya. Besokan dia pergi yang namanya bertugas, tahu nggak? Dia pulang-pulang dia lemes. Aduh gimana nih, kenapa proyek ini gagal, orang klien pengen dapat gagal. Kenapa gagal? Karena dia tidak memuliakan istrinya. Begitu pula sebaliknya, ini gagal itu gagal karena seorang istri tidak memuliakan suami. Maka ayo kita bangun rumah tangga, benar-benar rumah tangga. Jangan tangga doang, kagak ada rumahnya. Itu bapak tangga apa ibu tangga. Kita pengennya ibu rumah tangga dan bapak rumah tangga. Di dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki atau suami adalah pemimpin buat bininya, pemimpin buat perempuannya, buat ibunya, buat anak perempuannya, buat istrinya. Jadi pemirsa, yuk benar-benar kita sebagai pasangan, kita bangun rumah tangga dengan sebenar-benarnya di atas ketakwaan. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, apalagi nih? Bahwasanya surga yang tadi kita sampaikan di awal tertutup dengan hal-hal yang benar-benar tidak kita sukai. Emang sih taat suami males banget, apalagi suami yang pelit. Pelit, mendit, kikir, koret. Ngapain saya taat sama dia? Dia aja gak ngasih uang belanja, tidak memuliakan. Padahal suami adalah pakaian kita adalah pakaian suami. Di dalam Al-Quran dinyatakan apa? Suamimu adalah pakaian untukmu dan kamu adalah pakaian untuknya. Maka kalau pakaian tutupin aurat, tutupin aib suami. Kalau semakin kita muliakan pasangan kita, Allah berikan kita kemuliaan. Lain sama orang, kalau orang mah terserah, mulian atau kagak terserah. Kenapa? Jika ada orang yang memuliakanmu, muliakanlah dia. Jika ada orang yang menghargaimu, hargailah dia. Tapi jika ada yang meremehkanmu, muliakanlah dirimu dengan cara menjauh darinya. Itu kalau sama orang. Kalau sama suami istri, deketin, minta doa, ya kan?
dan kita renungkan. Bukan malah dijauhin ya. Jangan, laki bini bagaimana sih? Iya ya. Jauh-jauh anaknya 6. Aduh, gimana? Kasihan anaknya. Kasihan anaknya. Ya Allah, jadi saling memuliakan antara suami dan istri ya, Masya Iya, Allah. benar. Baik, mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Amin. Ustazah Lulu. Kan rumah tangga kata guru kita adalah ibadah seumur hidup. Ibadah seumur hidup tuh, Masya Allah. Yang pahalanya juga luar biasa kalau kita bisa melewati setiap ujiannya. Baik. Kita lanjutkan, kita bacakan ada pertanyaan juga nih dari Instagram @riani_aprilia. Assalamualaikum, tanya dong Ustadz. Ya dong, silahkan. Mau bertanya ke Ustadz Syam, apakah bagi orang mukmin dan takwa itu surga yang tadinya mahal bisa menjadi murah di hadapan Allah? Wah, bener nggak ya bagi orang yang mukmin dan takwa surga bisa jadi murah yang tadinya mahal? Mau langsung dijawab Di aja dulu. hadapan Allah Di tidak ada yang mahal. Masya. Di hadapan Allah semuanya mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. keren. Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 111. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Ampunan Allah, rahmatnya Allah, ridhonya Allah, surganya Allah. Itu semua mudah dan murah di mata Allah Subhanahu wa taala dan terserah Allah mau ngasih ke siapa. Saking murahnya surga di mata Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wanita yang habis melakukan maksiat dan pekerjaannya memang maksiat. Lalu pulang dari perjalanan maksiat itu dia terfikirkan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan taubatnya wanita ini dia menemukan seekor anjing yang sedang kehausan. Lalu wanita tersebut merasa iba, kasihan, rahmah kepada anjing tersebut. Dia turun kepada sumur lalu mengenakan sepatunya untuk memberikan minum seekor anjing. Allah ridha. Allah murahkan surga untuknya. Ternyata Allah berikan ampunan kepada wanita tadi yang sama sekali dia baru dalam perjalanan taubatnya. Allah ridha dan Nabi yang menceritakan kisah ini. Kemudian para sahabat Nabi, coba lihat, ada beberapa sahabat nggak pernah sholat tapi bisa masuk surga. Kenapa? Masuk Islam di pagi hari, ternyata di siang hari ada panggilan jihad. Belum sempat dia sholat, dipanggil untuk berjihad. Ternyata syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridha. Kenapa? Karena keimanannya orang ini. Baru dia beriman kepada Allah, baru masuk Islam, baru syahadat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Lalu dia masuk Islam, ternyata dia belum sholat, mati di medan perang. Lalu orang ini karena rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala diberikan surga dan diberikan derajat syahid. Nabi SAW sampaikan kepada sahabat, wahai sahabatku sekalian, tahukah kalian ada orang yang masuk surga tapi dia tidak pernah sholat? Heran para sahabat, loh kok bisa ada orang tidak pernah sholat kok masuk surga? Kenapa? Ternyata sebabnya dia baru masuk Islam, ternyata belum masuk waktu sholat, ada panggilan jihad, ternyata dia syahid di medan jihad. Allah murahkan, Allah mudahkan surga bagi orang tersebut. Makanya kita lihat ayat-ayat Al-Quran itu senantiasa berbunyi radhiyallahu anhum, atau Allah meridhoi mereka, radhiyallahu anhu wa radu'an. Mereka mendapatkan ridho, dia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, baru menyebutkan surga. Kenapa? Bagi orang beriman dan bertakwa yang dikejar bukan surganya Allah tapi yang dikejar adalah ridhonya. Kita baru saja melalui Ramadan nih, ada doa itu nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridho dulu baru surga, tidak langsung nas'alukal jannah, tidak, ridho dulu nas'aluka ridhoka wal jannah. Kenapa mengejar ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Karena biasanya ini yang mahal nih, ridhonya Allah. Kalau
kalau udah dapat ridhonya Allah, udah pasti surga itu murah bagi Allah memberikan orang yang telah mendapatkan ridhonya. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kadang bukan surga yang mahal, tapi kadang kitanya aja yang malas ya buat ngejar kata itu. Nabi ya. semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Nah itu dia. Berarti cukup mau aja itu udah masuk surga sebenarnya. Iya. Maunya dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan taat pada Allah. Itu Waduh, orang mau. Masya Allah. Siap. Mudah-mudahan Allah ridho sama kita semua ya. Terima kasih guruku Ustaz Syam. Baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi tetap di Islamic Tinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.